Samiton Pangela, pria kelahiran 3 Juni 1961, yang akrab disapa Kak Sam ini merupakan seorang lulusan S1 cum laude dari salah satu universitas di Jakarta. Meneruskan pendidikan S2 di bidang pendidikan dan mengikuti jejak ayahnya sebagai trainer and coach. Seorang suami dari Ani Pangela, seorang sarjana hukum dan S2 cum laude dari jurusan Community Development, salah satu universitas di Jakarta. Bukan hanya karir yang cemerlang, mereka juga giat dalam melayani Tuhan. Memiliki 2 orang putra dan seorang putri, mereka berharap untuk memiliki kehidupan pernikahan yang sempurna dan bahagia. Namun kenyataannya, Samiton melakukan perselingkuhan yang terjadi selama bertahun-tahun dan membuat pernikahan mereka berada di ambang kehancuran. Diamkah Tuhan dengan semua yang terjadi? Akankah mereka menemukan tujuan dari pernikahan mereka? Bagaimana akhirnya kisah perjalanan cinta mereka? Saksikan kesaksian selengkapnya hanya di Good News Program. Ya, mungkin saya harus mengakui yang pertama adalah saya pikir dengan menikah saya mendapatkan kebahagiaan karena itu yang saya kejar. Karena saya pikir wah menikah dengan waktu itu Pak Sam sebagai seorang hamba Tuhan melayani, saya pikir wah jaminan lah. Saya hidup pasti rumah tangga saya bisa bahagia gitu. Tetapi ternyata kan ketika menjalani menemui kesulitan-kesulitan akhirnya ya sepertinya rasa suka itu ya berkurang, makin lama berkurang dan memang akhirnya sampai cinta itu rasanya nggak ada lagi di tengah-tengah kami. Ketika kita melakukan yang namanya menikah itu kan ada beberapa hal yang ternyata kami luput. Yang pertama saya relatif atau kami tidak ada yang bimbing. Padahal kami wajib membimbing orang. Ya. Jadi Anda waktu zaman tapi nggak ada yang membimbing. Waktu zaman itu kita miskin sekali lah memperoleh bimbingannya. Ya. Yang kedua, saya harus akui bahwa saya belum paham dan saya tidak paham sebenarnya nikah itu apa. Barangkali definisi dan makna nikah lebih banyak saya terima dan saya ambil dari buku atau dari film. Itu ternyata kan keliru. Nah, Ibu bisa cerita nggak, Bu? Ibu pertama kali tahu kalau Pak Sam ini pernah melakukan perselingkuhan gimana? Kok bisa tahu? Ya, ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu. Jadi yang saya tahu jelas memukul saya. Dalam arti saya merasa sebagai wanita ya tidak layak, tidak terbuang. Seperti perasaannya marah itu campur-campur, Pak. Tetapi kemudian ketika itu saya datang kepada Tuhan. Saya mencari apa sesungguhnya itu sih kekristenan. Kalau saya sebagai orang Kristen, istilahnya anak Tuhan, saya mengalami seperti ini rumah tangga Kecewa saya. waktu itu, Ibu? Kekecewaan itu ada, terutama kepada kepada pemimpin yang ada gitu. Seperti kan saya dihakimin kan waktu itu. Kalau biasanya, kalau pada umumnya kan pernikahan suami selingkuh, umpamanya pergi sama wanita lain. Jangan-jangan ini istrinya nih, atau tidak bisa melayani Pak, baik diranjang gitu loh, iya kan? Jadi saya udah merasa saya all in. Tetapi saya ketika datang kepada Tuhan, saya menemukan bahwa saya bukan istri yang baik. Jadi saya mempunyai satu komunitas yang luar biasa yang tidak menghakimi saya, tapi menerima saya apa adanya gitu. Justru mereka yang memperhatikan saya dan merangkul saya di luar jemaat lokal. Nah, saya akhirnya juga bertemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Erastus. Dia juga mengcover saya. Dalam arti kita sering belajar bersama-sama Alkitab. Jadi disitulah saya menemukan bahwa kekristenan itu bukan seperti yang saya pahami sebelumnya. Itu yang saya nggak hidupi. Saya tidak mengasihi Pak Sam seperti yang Tuhan katakan. Maksudnya seburuk apapun suamimu kasih dia karena, seperti engkau mengasihi dirimu. Itu karena itu. Allah itu adalah kasih, ya kan? Kita mengasihi karena kan Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Saya merenungi salib. Jadi kalau seorang pria bermasalah sebenarnya yang terjadi dengan seks di luar nikah itu lebih banyak akibatnya. Jadi bukan sebab. Jadi waktu itu saya bilang ya kalau cuma itu urusannya gampang sih. Karena
ketika sebabnya sudah selesai, yang menjadi permasalahan, pemahaman dan pergumulan sudah selesai, ya yang di luar itu gampang untuk diselesaikan. Persoalan di dalam Bapak apa sih, Pak? Nah, jadi kalau tadi Pak Daniel cerita bahwa jatuh cinta itu kan berjuta rasanya. Ketika kita nikah, kan diawali masa pacaran. Pacaran itu kan kita memulainya dengan yang disebut jatuh cinta. Nah, kemudian baru saya pahami justru itu letak persoalannya, Pak. Kenapa? Letak kesalahannya. Karena cinta bukan perasaan, Pak. Itu jatuh suka, Pak. Oh, bukan jatuh cinta Itu ya? kayak kita beli tas, lu kenapa beli? Gua demen, gua suka. Iya. Nah, semua rasa suka itu kan bukan cinta, Pak. I see. Karena nikah kita tidak mungkin cuma hanya perasaan, toh. Ketika nikah kita hadapi berbagai tantangan, berbagai situasi-situasi di mana membutuhkan yang namanya cinta untuk meneruskan pernikahan. Sebab cinta adalah perbuatan, cinta tanggung jawab, cinta pengorbanan. Komitmen juga. Di mana kesediaan untuk mengalah, kesediaan untuk bersedia dilukai, kesediaan untuk harus membahagiakan tapi tidak mengharapkan dibahagiakan. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.